Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Maudi dengan NIM 444321006 dari Program Studi Ilmu Perikanan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mengenai seminar usulan proposal yang akan saya teliti nanti yang berjudul Komposisi Hasil Tangkapan Jaring Insang Gillnet di Perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Adapun daftar isi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, peneliti terdahulu, metode penelitian, dan daftar pustaka. Latar belakang. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena alat tangkap gillnet atau jaring insang merupakan salah satu alat tangkap yang dimanfaatkan oleh para nelayan di perairan Bojonegara. Alat tangkap ini masih banyak digunakan secara sederhana dan hasil tangkapannya ditunjukkan untuk diperdagangkan atau dikonsumsi. Informasi terkait komposisi hasil tangkapan gillnet atau jaring insang berdasarkan ukuran mata jaring yang berbeda di perairan Bojonegara masih sangat kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai komposisi hasil tangkapan gillnet atau jaring insang yang berukuran 1,5 inci, 2 inci, dan 3 inci, serta membandingkan komposisi jumlah dan ukuran hasil tangkapan dari ukuran mata jaring yang digunakan di perairan Bojonegara. Tujuan dan manfaat saya mengambil judul ini yaitu tujuannya untuk mengetahui dan menginformasikan komposisi hasil tangkapan gillnet atau jaring insang yang berukuran 1,5 inci, 2 inci, dan 3 inci, serta membandingkan jumlah dan ukuran hasil tangkapan di perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Nah, manfaatnya yaitu saya harap hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi ilmiah dan basis data dalam pengolahan perikanan tangkap terkait komposisi hasil tangkapan gillnet atau jaring insang di perairan Bojonegara, Kabupaten Serang. Itu diharapkan juga penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka. Ada 4 tinjauan pustaka, yang pertama yaitu jaring insang atau gillnet. Menurut Nasr 2016, jaring insang atau gillnet ini disebut juga sebagai jaring persegi panjang, yaitu alat penangkapan ikan yang ukuran jaringnya merata, terdapat pelampung, pemberat, ada taliris atas, taliris bawah, atau tanpa taliris. Yang kedua yaitu pengoperasian gillnet. Jaring insang ini biasanya dioperasikan secara pasif, meskipun ada pula yang dioperasikan secara aktif atau semi-aktif. Jaring insang yang dioperasikan secara pasif itu biasanya dilakukan pada malam hari, baik dengan atau tanpa alat bantu cahaya. Nah, yang ketiga yaitu ada daerah penangkapan jaring insang gillnet. Daerah pengoperasian jaring insang ini memiliki kisaran suhu 28-30 derajat Celcius dan kisaran kecepatan arusnya itu yaitu 0,15 sampai 0,25 m/s. Wilayah tergolong basah karena kedalaman perairan berkisar antara 10 sampai 16 meter saja. Untuk salinitasnya itu berkisar antara 23 sampai 26 ppm dan pH-nya itu berkisar antara 7 sampai 9,45 itu menurut Novita 2018. Nah, yang keempat atau yang terakhir ini ada hasil tangkapan jaring insang gillnet. Nah, biasanya jaring insang atau gillnet ini ikan yang tertangkapnya yaitu ada ikan tuna, lele, hiu, tenggiri, bentong, kunyiran, kerapu, kepiting, cumi, udang ronggeng, sotong, beloso, dan kue. Itu termasuk jenis ikan yang ditangkap dengan menggunakan jaring insang. Nah, untuk peneliti terdahulunya, ada 3 peneliti terdahulu, yaitu menurut Junaidi 2021 yang berjudul komposisi hasil tangkapan jaring insang gillnet di Pangkalan Pendaratan Ikan PPI Kota Dumai, Provinsi Riau. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut, yaitu terdapat 19 spesies ikan yang tertangkap menggunakan jaring insang di PPI Kota Dumai ini. Nah, jenis ikan yang paling banyak tertangkap yaitu ikan lomek sebanyak 1069 kg. Hal ini dikarenakan perairan Kota Dumai tersebut merupakan habitat dari ikan lomek, yaitu memiliki karakteristik lumpur berpasir. Nah, ada lagi yang kedua yaitu
Tumion et al. 2023 yang berjudul Komposisi Hasil Tangkapan Utama pada Alat Tangkap Jaring Insang Gillnet di Perairan Laut Natuna. Nah, menurut penelitian Tumion et al. Ini, mereka mengelompokkan hasil tangkapannya menjadi dua kelompok, yaitu hasil tangkapan utama dan hasil tangkapan sampingan. Nah, yang hasil tangkapan utamanya itu ada ikan tongkol dan ikan tenggiri, sedangkan untuk hasil tangkapan sampingannya itu ada 5 jenis ikan. Yang pertama yaitu ikan selayar, ikan lembang, ikan jahan, dan ikan talang-talang, dan ikan ruan tasik. Nah, yang ketiga itu ada peneliti Latif et al. 2022, yaitu yang berjudul Komposisi Hasil Tangkapan Alat Tangkap Gillnet di Perairan Kuala Jambi. Nah, berdasarkan penelitian Latif MA et al. Ini terdapat 6 jenis ikan yang tertangkap. Nah, yang paling banyak tertangkap itu ikan beliak, mata, dan ikan gulama. Tetapi kedua jenis ikan ini bukan menjadi hasil tangkapan utama karena nilai ekonomis yang rendah. Nah, jadi hasil tangkapan utama dari penelitian tersebut yaitu ikan senangin karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Lanjut ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada bulan September sampai November 2024 yang bertepatan di TPI Wadas, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten. Nah, untuk alat dan bahan yang akan digunakan yaitu alat tulis, handphone, laptop, penggaris, timbangan, dan lembar pertanyaan. Untuk metodenya yaitu menggunakan metode deskriptif, yang dimana metode deskriptif ini merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian, dapat berupa orang, lembaga, masyarakat, dan yang lainnya. Nah, untuk pengumpulan datanya itu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, partisipasi aktif, dan dokumentasi. Terus untuk data sekundernya ini merupakan data penunjang penelitian yang dimana itu dapat dicari menggunakan pencarian literatur dari jurnal, buku, dan peneliti terdahulu. Nah, untuk data hasil tangkapan ini dianalisis komposisinya berdasarkan jenis dan berat atau bobot hasil tangkapan dengan jaring insang pada suatu lokasi dengan persamaan, yaitu menggunakan rumus komposisi jenis KJ sama dengan XI per X, di mana X ini jenis ikan KI dan X ini total jenis ikan yang tertangkap. Dan untuk mencari bobotnya itu yaitu KB sama dengan YI per Y, di mana YI ini bobot jenis ikan KI dan Y ini merupakan total bobot ikan yang tertangkap. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil. Ini juga. Nah, sekian pemaparan mengenai seminar usulan proposal saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.